Halo sobatku dimanapun kalian berada, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar beasiswa ke Jepang. Halo sobatku dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Fadli. Jadi di video saya kali ini, saya akan memberikan kabar gembira, berita gembira bahwa beasiswa ke Jepang untuk tahun 2020 ini telah dibuka. Jadi saya sangat merekomendasikan buat kalian para lulusan SMA yang lagi mencari kuliah, lagi mencari universitas, coba beasiswa ini karena sangat terbuka, sangat besar peluangnya, dan gak susah-susah banget. Ah, masa sih? Syaratnya sangat mudah, tidak perlu bahasa Inggris segala macem. Jadi, nggak ada ruginya gitu daftar beasiswa ini. Beasiswa ini namanya beasiswa Membuka Gakusho. Jadi beasiswa dari pemerintah Jepang, Kementerian Kebudayaan dan Pemuda Negara Jepang gitu. Dan dibagi dua gelombang. Gelombang pertama itu sampai dengan 29 Juni dari hari Senin kemarin. Itu untuk anak-anak lulusan SMA tahun 2019 bawah. Jadi buat kalian yang sudah lulus dari tahun 2016, 2017, 2018, kalian bisa daftar di gelombang ini dan dibuka sampai 29 Juni minggu depan 2020. Dan untuk kalian yang baru lulus SMA atau fresh graduate yang lulus tahun 2020 ini, kalian bisa mendaftar beasiswa ini dari 1 Juli 2020 sampai 15 Juli 2020 besok. Jadi waktunya masih panjang. Buat kalian yang sudah lulus tahun 2019 lalu masih ada seminggu 10 harian. Dan untuk kalian yang baru lulus masih ada waktu sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi kalian tuh masih bisa mempersiapkan persyaratannya ini, dan saya rasa ini sangat cukup bagi kalian yang benar-benar ingin sekolah ke luar negeri. Buat kalian yang mau mendaftar, saya kasih tahu, saya ajarin cara daftarnya gimana. Ikut terus video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya FM ya, karena nanti bakal banyak lagi cerita-cerita saya ke depan mengenai beasiswa ini. So, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar beasiswa ini. Yuk ikuti terus videonya ya. Ini kita buka websitenya. Websitenya sudah saya tulis di bio video ini. Jadi buat kalian yang mencari link website pendaftaran beasiswanya, kalian bisa cari di bawah di description video. Jadi beasiswa ini memiliki 3 program beasiswa. Beasiswa untuk D2, D3, dan S1. Dulu 7 tahun yang lalu, saya itu mendapat beasiswa D3 Membuka Gakusho ini. Jadi D3 ini kebanyakan untuk lulusan SMA jurusan IPA. Dan untuk kalian yang IPS, kalian bisa daftar D2 dan S1. Kalau bagi kalian yang jurusan IPA, kalian bisa daftar D2, D3, S1. Jadi semuanya kalian bisa daftar. Dan kenapa saya milih D3? Karena peluangnya itu menurut saya lebih besar waktu itu. Jadi saya melihat peluang juga, melihat segala macam. Nanti ceritanya bisa lihat di video lainnya, nanti sekarang saya bahas. Pokoknya untuk kali ini kalian daftar dulu. Buruan daftar, jangan sampai terlambat. Please, beneran. Daftar, ini kesempatan yang sangat bagus, sangat baik. Jangan sampai terlewatkan. Oke? Mau D2, D3, S1 semuanya bagus. Tinggal kalian atur strategi kalian. Kalian mampu di mana, kalian maunya di mana, kalian suka jurusan apa, kalian cari, kalian pilih, langsung daftar. Buruan, siapin dokumennya. Ayo cepat. Oke? Yuk buruan. Kembali lagi, untuk program D2 dan D3, kalian harus memiliki nilai rata-rata rapor di atas 8 untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang akan kalian pilih. Jadi misalnya saya pilih jurusan D3 teknik kimia, berarti nilai matematika, bahasa Inggris kimia saya harus dari kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu harus di atas 8 kalau dirata-ratain. Nah, bagaimana sih cara masuknya, cara daftarnya, cara mengisi formulirnya? Ikuti terus videonya ya. Dan untuk kalian yang ingin mendaftar program S1,
nilai rata-rata mata kuliah pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang akan kalian pilih itu harus di atas 8,4. Jadi kalian totalin nilai kalian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian totalin, kalian bagi tuh 6, rata-ratanya harus di atas 8,4. Jadi nilai ini sangat penting buat seleksi di depan atau di kemudian harinya. Jadi perhatikan baik-baik, hitung baik-baik nilai kalian, dan atur strateginya baik-baik. Dulu saya rata-rata itu di atas 9, saya bisa untuk daftar S1, tapi strategi saya daftar D3. Nanti saya bongkar lagi di video lainnya, dan untuk saat ini kita bahas, kita fokus untuk cara mendaftar beasiswanya, karena sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi, yuk ikuti terus videonya. Dan untuk mendaftarnya, langsung nih kita lihat, kita pindah ke laptop. Jos! Jadi untuk pertama-tama, kalian buka dulu daftar dokumen yang diperlukan untuk mendaftar jurusan yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin daftar D2, kalian buka link di bawah, dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa D2 atau D3 atau S1, langsung kalian buka, linknya ada di bawah di deskripsi video. Lalu kalian siapkan semua dokumen tersebut cepatnya, dari mulai foto, nilai raport, legalisir ijazah, terus surat rekomendasi dari kepala sekolah dalam bahasa Inggris, dan lain-lain. Kalian langsung siapkan dan kalian sediakan 1 lembar masing-masing file aslinya, dokumen aslinya. Lalu setelah itu, sambil kalian menunggu dokumen itu jadi, kalian langsung buka link daftar online yang tersedia di deskripsi video ini. Jadi setelah kalian klik link daftar beasiswa Mambuzo, kalian akan masuk ke dalam website seperti ini. Lalu kalian klik Gakubu Kosen Senshu, Gakubu Kosen Senshu 2021. Itu artinya Gakubu itu S1, Kosen itu D3, Senshu itu program spesialisasi D2. Kalian klik, lalu kalian pilih tahun kelulusan kalian. Misalnya kalau saya ambil contoh, saya lulus misalnya tahun 2014. Lalu kalian pilih program yang kalian inginkan. Misalnya saya ambil contoh, saya ingin program Kosen D3. Kalian juga bisa pilih program Gakubu S1 atau Senshu program spesialisasi untuk D2. Jadi misalnya contohnya kita ambil program Kosen atau D3. Lalu saya misalnya mengambil contoh pilih bidang studi kimia. Saya karena suka kimia, saya sebagai contoh saya pilih kimia. Saya tulis nama lengkap di sini, misalnya Fadli Muhammad. Lalu jenis kelamin, saya pilih laki-laki. Tanggal lahir misalnya, jadi maksimal itu kalian berumur 24 tahun pada 1 April 2021. Jadi kalian harus lahir setelah tanggal 2 April 96. Jadi misalnya di sini saya pura-pura lahir tahun 99 dan misalnya tanggal 1 April 99. Apply. Alamat tempat tinggal sekarang, misalnya saya ketik sebisa mungkin alamat selengkap-lengkapnya dari mulai nama jalan, misalnya jalan Kebun Binatang, RT berapa, RT 01, RW 03 misalnya. Terus misalnya Jakarta, Indonesia. Jangan lupa kecamatan juga dimasukin ya, kecamatan, alam, kelurahan, bumi misalnya. Pokoknya selengkap-lengkapnya, masukin alamat kalian selengkap-lengkapnya. Pilih provinsi Jakarta, jadi Jakarta juga nggak boleh masukin. Kabupaten Jakarta, misalnya Jakarta Barat. Nomor telepon misalnya 02. Nomor telepon juga sebisa mungkin yang bisa dihubungi, karena nantinya nomor telepon ini berguna jika kalian sudah lulus, kalian akan dihubungi by telepon atau by email. Jadi masukkan nomor telepon yang bisa dihubungi, misalnya 08 53 412 413 misalnya ya, contoh. Terus emailnya misalnya Fadli Muhammad @gmail.com misalnya. Misalnya email yang lain deh, saya sobatfm @gmail.com.
seperti itu, email valid, terus nama sekolah, misalnya di sini ada contoh SMA Negeri 1 Serpong, misalnya saya lulusan Madrasah Halia ya, misalnya MAN 1 Serpong. Terus pilih jurusan, kayak IPA misalnya, terus JLPT, misalnya saya nggak punya karena ini juga nggak penting juga, tapi menjadikan nilai tambah kalian. Kalau misalnya kalian punya JLPT, misalnya N1, N2, N3, N4, atau 5, semakin kecil nilai N-nya ini, semakin expert kalian dalam bahasa Jepang. Jadi N5 ini paling gampang, N1 paling susah. Jadi misalnya untuk saat ini tidak ada. Eju itu juga misalnya tidak ada. Dan nilai rata-rata rapor seluruh semester, misalnya matematika saya 90. Jadi ini ditulis 2 angka 1 sampai 100. Bisa juga koma, jadi 90. Jadi 90 misalnya 90. Bahasa Inggris 92. Terus mata pelajaran pilihan, karena tadi saya pilih di sini pilih kimia, jadi jangan lupa kalian di sini pilih kimia. Dan kalau misalnya kalian pilih fisika, ya fisika. Misalnya kalian pilih jurusannya biologi, jurusan misalnya berbau-bau medikal apa gitu, kalian pilih biologi. Sekarang saya jurusan kimia, berarti saya pilih kimia. Skor saya misalnya 95, misalnya ya 95,5 deh, lebih tinggi gitu. Lokasi ujian saya pilih, karena rumah saya di Jakarta, saya pilih Jakarta nanti lokasi ujian itu di UI, Universitas Indonesia Depok. Lokasi ujian tulis cadangan biasanya ini nggak ada, tapi karena COVID-19 Corona, jadinya kemungkinan ini pesertanya dibatasi Jakarta, jadi kalian harus pilih lokasi cadangan. Misalnya saya tidak bersedia dan mengundurkan diri, misalnya kan pilihannya cuma Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar. Jadi ini tempat-tempat di mana adanya kedutaan besar atau konjen Jepang, konsulat jenderal atau konsuler Jepang yang ada di Indonesia, ada di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Makassar. Jadi tempat-tempat itu jadi pilihan untuk tempat lokasi ujian. Seperti itu. Saya pilih tidak bersedia mengundurkan diri. Dan ada juga nih pertanyaan, jawab aja singkat. Apakah Anda bersedia dipindahkan jika kedua lokasi tersebut tidak bisa mengadakan ujian tulis karena COVID-19? Bersedia, semangat saja. Dari mana Anda pertama kali mendengar pendaftaran program beasiswa ini? Pilih salah satu, misalnya dari kalau dari saya, kita anggap kita teman ya, sobat, teman. Jadi dari teman, sampai nggak penting. Terus Anda telah berhasil melakukan pendaftaran beasiswa Max. Silakan cek inbox junk email assignment. Jadi kalian coba cek email kalian, dan ini submission card kalian dan nomor ujian kalian. Kalian periksa email kalian. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya kali ini. Dan buat kalian semua yang ingin mendaftar beasiswa Mambu Show ke Jepang tahun ini, yuk buruan segera daftarkan dirimu. Dan caranya adalah yang pertama, kamu harus mengumpulkan semua berkas persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini. Link persyaratannya ada di description di bawah video ini. Dan yang kedua, kamu harus mendaftarkan diri secara online di website Kedubes Jepang. Link pendaftarannya juga ada di description di bawah video ini. Lalu, setelah kalian mendaftarkan secara online, kalian harus memprint email konfirmasi yang masuk ke email kalian. Dan yang ketiga, langsung kirim tuh berkas persyaratan dan email konfirmasi tersebut ke alamat yang tertera di website Kedubes Jepang. Dan jangan lupa kirim cepat-cepatnya. Dan kalau bisa, semua berkas itu sampai tiba sebelum deadline tanggal yang ditetapkan. Oke? Jadi begitulah tata cara dan tips singkat bagaimana cara mendaftar beasiswa Mambu Kagakusho tahun ini. Gampang kan? So, buat kalian yang ingin sekolah di luar negeri, segera daftarkan dirimu. Dan jangan lupa terus like, comment, subscribe, dan share channel saya FM. Kalau ada kesempatan yang lebih baik kuliah ke luar negeri dan gratis, kenapa tidak?